2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Ya, kita kembali lagi di kelas 7 ini. Ya, kita masih menjelaskan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Minggu kemarin kita sudah menjelaskan tentang Asmaul Husna. Ya, tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang satu kita kembali lagi ke satu, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ada buku LKS silakan dibuka ya. Pengertian iman dan Asmaul Husna. Ya, gak jauh beda daripada yang kemarin, dari minggu yang lalu. Ya, pengertian iman tersebut. Iman menurut bahasa artinya percaya dan membenarkan. Ya, percaya dan membenarkan itu yang dimaksud dengan iman. Ya. Kalau kita percaya kepada seseorang, ya kita beriman kepada seseorang, ya, atau membenarkan kepada seseorang. Tapi ini judulnya iman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Ya, percaya kepada Allah atau membenar Allah melalui Asmaul Husna. Apa sih Asmaul Husna? Ya, minggu kemarin udah dijelaskan. Asmaul Husna itu ialah nama-nama Allah. Ya, nama-nama yang baik, yang bagus. Nah, menurut istilah, iman adalah meyakini atau percaya dan membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan dan mengamalkan dengan perbuatan. Nah, itu yang disebut dengan iman. Jadi yang ketiga-tiganya ini harus ada dalam diri kita kalau kita percaya kepada seseorang. Ya, percaya dengan hati atau membenarkan dengan hati, dan juga mengucapkan dengan lisan, bukan hanya di lisan saja tapi di dalam hati juga, dan juga mengamalkan atau dengan perbuatan, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh seseorang kalau kita percaya kepada seseorang. Nah, tapi di sini kita menjelaskan tentang iman kepada Allah. Kalau kita iman kepada Allah, ya kita percaya, membenarkan, meyakini dengan hati. Ya, bukan hanya lisan saja, tapi dengan hati. Ya, dan juga mengamalkan dengan perbuatan, mengamalkan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan iman. Ya. Kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Esa. Ya. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah tidak, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak melahirkan. Ya, dan juga tidak dilahirkan. Tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Ya, tidak beranak dan tidak diperanak. Itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, seseorang dapat dikatakan beriman jika memenuhi ketiga unsur tersebut. Kalau salah satu tiga unsur tersebut tidak ada di dalam dirinya, maka tidak dengan beriman. Tidak disebut dengan yang namanya membenarkan atau meyakini. Ya. Tapi yang disebut dengan percaya atau disebut dengan iman, maka ya, ketiga unsur tersebut harus ada di dalam dirinya. Itu pengertian daripada iman. Nah, sekarang Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna secara bahasa berarti nama-nama yang baik. Al-Asma. Ya, Al-Asma itu diambil dari kata bahasa Arab ismun yang disebut dengan nama. Ya, ismun itu nama. Ya.
jamaknya al-asma, nama-nama. Al-husna itu artinya baik. Ya, jadi nama-nama yang baik. Secara istilah, Asmaul Husna dapat diartikan nama-nama baik yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Ya, nama-nama baik yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti keagungan dan kemuliaannya, dengan menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna ini, manusia akan mengetahui keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Melalui Asmaul Husna, ya, kita semuanya bisa mengetahui keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita dianjurkan untuk mempelajari yang namanya Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik, ya, nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dimiliki oleh semua makhluknya. Allah Subhanahu wa taala sendiri menegaskan agar manusia bermohon kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya, ya, untuk bermohon, untuk berdoa padanya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut Asmaul Husna, salah satu daripada Asmaul Husna, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sabdakan di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya, ya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap yang telah mereka kerjakan. Ya, jadi apa yang kita kerjakan di dunia ini, selama di dunia, akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat nanti, akan mendapat balasan apa yang telah kita kerjakan di dunia ini, ya. Yang ya, ada yang keloncat, ya. Sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa barang siapa mengamalkan Asmaul Husna, ia akan masuk surga. Nah, yang akan Asmaul Husna, ia akan masuk surga. Ya. Hal ini seperti dijelaskan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abi Hurairah sebagai berikut. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidah ahsaha dakhalal jannah. Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya mempunyai 99 nama, yaitu 100 kurang 1. Barang siapa yang menghitungnya akan masuk surga. Maksud menghitung di sini mengamalkannya atau menghafalnya. Ya. Barang siapa yang menghafalnya, maka dia akan masuk surga. Ya, dalam hadis tersebut terdapat kata menghitung. Kata menghitung tersebut untuk aktivitas menghafalkan Asmaul Husna. Loh, ya. Apa yang Bapak katakan tadi, ya. Maksud daripada menghitung adalah ditujukan untuk aktivitas menghafalkan. Menghafal
nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang 99 itu, yaitu Asmaul Husna. Mengkajinya serta meneladani dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, jika seorang muslim mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita merasa seorang muslim, ya, kita harus mengamalkan ya, Asmaul Husna itu, ya kita semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang B, nah sekarang yang B, mempelajari Asmaul Husna, Alim dan Al-Khabir. Ya. Al-Alim dan Al-Khabir. Al-Alim yang pertama yaitu Al-Alim. Al-Alim memiliki arti maha mengetahui, daripada asal kata dari alima ya'lamu, mengetahui. Ya, mengetahui. Alima ya'lamu ilman. Alimun tu isim fa'il. Ya. Yang artinya mengetahui. Asmaul Husna Al-Alim itu mencerminkan sifat yang berarti mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu meliputi langit dan bumi. Dia mengetahui peristiwa yang terjadi miliaran tahun silam. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak gampang lupa. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak pelupa, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang telah terjadi pada abad yang lalu, pada miliaran tahun yang lalu. Ya. Dia juga mengetahui peristiwa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan datang. Ya, peristiwa apa aja yang akan datang. Misalkan kita sekarang lagi belajar. Ya, kita nggak tahu apa yang akan terjadi pada setelah ini. Nggak ada yang tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun manusia bersembunyi, dia pasti mengetahuinya. Walau kita bersembunyi di dalam, istilahnya di dalam lubang semut sekalipun, Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahuinya. Ya. Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahuinya. Kita bersembunyi misalkan di lubang sedotan, ya kita nggak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala pasti Maha tahu. Ya. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuannya. Ya, tas daripada pengetahuannya. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Kita bersembunyi di mana, kita berada di mana, ya, kita duduk di mana, ya, kita belajarnya di mana, apa yang kita lakukan nanti, ya, yang akan datang, apa yang kita lakukan sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Al-Alim, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, mempunyai sifat Al-Alim. Ya. Manusia sangatlah terbatas. Pengetahuan kita semuanya sangatlah terbatas. Tidak semua apa yang ada di sini kita tahu. Ya. Contohnya, kita tidak mengetahui apa yang sedang saudara kita lakukan, apa yang sedang teman kita lakukan di rumah, apa yang sedang orang-orang lakukan di luaran sana. Kita mengetahui, ya. Karena manusia itu pengetahuannya sangatlah terbatas. Beda halnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pengetahuannya sangat luas. Ya. Tidak ada yang bisa menandingi pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Alim. Ya. Pengetahuan manusia terbatas oleh jarak dan waktu. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Dia mengetahui apapun yang dipikirkan dan terbesit dalam hati seorang hamba. Ya, kita
Ya, semuanya yang ada di kelas 7 ini kita tidak tahu apa yang dikatakan oleh teman kita di dalam hatinya itu. Apa yang saudara kita katakan di dalam hatinya itu. Apa yang orang katakan kepada kita di dalam hatinya itu. Kita tidak mengetahuinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui. Nah, apa yang terlintas, yang dipikirkan, apa yang ada dan apa yang terbesit di dalam hati seorang hamba. Kita ini seorang hambanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat disembunyikan. Apa yang mau disembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada. Ya. Manusia tidak dapat menyembunyikannya dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut, "Qul atu'allimuna Allaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wallahu bikulli syai'in 'alim." Yang artinya, katakanlah kepada mereka, kamu akan memberitahukan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang agamamu atau tentang keyakinanmu, padahal Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, itu firman Allah Subhanahu wa taala. Tersebut menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Wa ya'lam la na'lam. Ya. Wa ya'lam wa ma la na'lam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang kita tidak ketahui. Ya. Pengetahuan Allah tanpa batas. Karenanya sudah semestinya kita menggali ilmu sebanyak-banyaknya. Ya. Kata capek, tidak ada kata lelah dalam mencari ilmu. Tidak ada kata bosan dalam mencari ilmu. Ilmu, ya, itu mencari ilmu adalah sebuah kewajiban bagi semuanya. Ya. Mencari ilmu adalah sebuah kewajiban bagi kita semuanya tanpa terkecuali dan tanpa ada batas waktu dan ya. Sampai kapan kita untuk mencari ilmu? Sampai kita berada di liang lahat, ya, sampai kita berada di liang kubur, ya. Agar dapat mengetahui ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang di langit dan di bumi, serta mempelajari kitabullah dan mengamalkannya. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat sukai orang yang rajin mencari ilmu dan mengamalkannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala sangat menyukainya, menyukai orang-orang yang rajin mencari ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Cara meneladani Asmaul Husna dapat dilakukan dengan belajar bersungguh-sungguh untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, ilmu harus dicari dan tidak datang dengan sendirinya. Ya, kita harus mencari ilmu pengetahuan. Ilmu apa saja, kita harus mencarinya. Ya. Ilmu pengetahuan itu tidak bisa datang sendiri ke kita. Ilmu pengetahuan harus kita cari. Kita tidak bisa berdiam diri di rumah, ya, tanpa kita mencari ilmu. Oleh karenanya, kita jangan bosan-bosan untuk mencari ilmu, untuk belajar, untuk bersekolah, untuk mengaji dan lain sebagainya. Ya, ada rasa bosan, jangan ada rasa capek
capek dan lain-lainnya. Ya. Setelah memperoleh ilmu pengetahuan, hendaknya dimanfaatkan sebaiknya. Nah, setelah kita mencari ilmu pengetahuan, sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, ya kita harus memanfaatkannya, harus mengamalkan ilmu tersebut. Ya, kita mengetahui akhlak kepada kedua orang tua. Kepada orang tua kita tidak boleh melawan, kita tidak boleh membentak kepada kedua orang tua. Maka kita harus mengamalkannya, harus memanfaatkannya, tidak boleh meninggalkannya. Ya. Yang kedua, al-khabir. Ya, mungkin Bapak cukupkan pendidikan agama Islam ini di kelas 7 ya. Sampai di sini Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.